Halo. Hai. Di episode kali ini kita mau bahas soal mengatasi burnout gitu ya. Strategi untuk menghindari kelelahan emosional. Karena mungkin ya dalam kehidupan kita tuh ada masa-masa di mana kita tuh udah burnout gitu ya, udah tak tahan lagi. Melambaikan tangan ke kamera. Ya. Tapi disuruh pulang nggak mau. Enggak, maunya lambai doang. Maunya lambai, dibantuin, tapi jangan suruh pulang ya. Gitu, oke. Ya. Lalu gimana tipsnya untuk mengatasi burnout ini? Oke. Ya, ini tips dari pengalaman pribadi ya, gitu. Jadi sebetulnya kenapa sih kita bisa lelah secara emosional? Sebetulnya kalau dari apa yang saya alami, saya tuh bisa sampai di titik lelah. Itu sebetulnya karena saya merasa ada emosi-emosi tertentu tuh yang datang lagi gitu ya, yang dari awalnya saya rasa saya bisa tahan, sampai akhirnya karena itu datang lagi sampai di titik saya udah nggak tahan. Nah itu loh, di titik itu saya akhirnya berada dalam kondisi yang kita sebut burnout, lelah gitu, karena aduh ini mau sampai kapan sih, ada lagi gitu, sampai udah di titik yang kita nggak tahan. Nah dari pengalaman itu saya akhirnya menyadari bahwa kesalahan saya itu adalah ternyata karena saya berusaha menahan dan tidak membaca. Jadi kalau teman-teman nonton episode yang sebelumnya tentang rasa malas, itu kan kita bahas ya bahwa setiap rasa itu membawa pesan untuk kita baca. Nah sebetulnya kalau setiap emosi itu bisa kita terima dan bisa kita baca, kita sebetulnya tahu bahwa emosi itu tuh kasih kita sesuatu untuk kita kerjain supaya hal itu tuh akhirnya bisa beres dari dalam diri. Tapi karena kita nggak tahu, saya sih dulu nggak tahu bahwa emosi itu harus diterima dan dibaca, yang akhirnya saya malah sibuk bertahan. Sibuk bertahan untuk tetap baik-baik saja dari emosi itu. Dan itu yang bikin kita capek, karena kita berusaha untuk cepat-cepat menghilangkan dan cepat-cepat berusaha untuk baik-baik saja. Padahal ternyata ya tadi emosi itu datang untuk dibaca. Nah, saat kita saat kita nggak paham tujuan emosi ini apa, kita hanya akan merasa emosi itu jahat ya sama kita. Iya. Kenapa sih ada lagi gitu kan? Jadi seolah-olah kita hanya jadi korban karena kita nggak lihat apa tujuan baiknya. Tapi begitu kita punya pengetahuan bahwa emosi itu adalah pembawa pesan dan pesannya itu selalu untuk kesembuhan dan kebaikan kita, makin selaras sama diri kita gitu ya. Jadi akhirnya setiap ada emosi datang, kita tuh bisa tunggu emosi ini ada tujuan apa. Emosi ini itu nyenggol luka saya yang mana, supaya saya bisa merawat luka itu, supaya akhirnya luka itu beres dan nggak menimbulkan sakit lagi gitu. Nah, begitu ada cara pandang baru, ada pengetahuan baru tentang emosi, akhirnya cara saya menghadapi emosi jadi berubah. Saya tidak lagi sekedar bertahan, juga tidak merasa bahwa saya harus baik-baik saja. Misalnya kalau lagi sedih, ya nggak apa-apa. Ya lagi sedih ya nangis gitu ya. Ya nggak harus nangis di tengah-tengah orang juga. Paling nggak kita menyediakan waktu untuk minggir sendiri. Habis itu ya bisa merilis emosi yang memang sedang datang gitu ya. Nah begitu emosinya ini diterima dan kita tahu dia bawa sesuatu, kita jadi lebih bisa melihat isinya. Alih-alih berantem sama bungkusnya gitu. Gitu ya. Iya. Ketika kita mulai lihat isinya, kita mulai juga akan mendapatkan banyak hal. Oh iya ya, ternyata saya masih ada ini. Dan begitu kita memprosesnya, sebetulnya emosi itu akan ada satu titiknya emosi itu selesai. Oke. Gitu Nah, kan. sekarang bagaimana kalau misalnya nih, gitu ya, karena banyak terjadi nih, kita itu burnout karena perilaku orang di luar. Iya. Iya. Kita kan seringnya kan gitu ya. Betul. Kita menganggap kita itu burnout ya bukan karena guenya kok gitu. Guanya udah baik-baik aja, udah mau
guenya udah nggak mau berantem, tapi yang luar nih nyenggolin terus. Gitu. Kok dia datang lagi? Atau misalnya kan itu bisa terjadi di berbagai aspek kehidupan ya, di aspek pekerjaan, karena lingkungannya, karena bosnya, hubungan karena suami atau istri. Karena lama-lama kan kita jadi capek ya menghadapi hal yang begitu. Keluarga besar ya, biasanya ada kakak, adik, mertua, orang tua dan lain-lain ya. Itu juga kayaknya kok pihak yang di sono nyenggol-nyenggol terus gitu. Saya sudah berusaha ini. Iya gitu. Nah, jadi kesannya kita ya tadi kita nggak punya pilihan untuk keluar dari situ gitu. Nah itu gimana? Ya balik lagi, mungkin ini terdengarnya seperti kabar baik kabar buruk ya. Kabar buruknya mungkin ya tadi orang di luar itu mau ngapain sebetulnya tanda kutip ya, itu urusan dia. Tapi urusan kita adalah orang itu menimbulkan rasa apa ke kita. Ya jadi kita kan mau ngubah orang itu sesuatu yang mustahil lah ya, sesuatu yang sulit ya, mengubah sesuatu yang nggak ada di kita kendalinya gitu. Ya oke, dia nyebelin, oke, mari kita terima fakta itu, dia memang nyebelin gitu. Tapi kemudian kenapa sih kok saya sangat terganggu dengan dia? Nah biasanya ada rasa-rasa spesifik yang kita rasakan. Nah rasa ini sebetulnya yang bisa kita baca dari diri kita. Ini kalau mau nyambungin ke human design ya, saya pribadi menemukan nih kalau ada dulu saya tuh paling sebel sama orang yang ribet, ruwet gitu ya. Maunya tuh ya pokoknya gitulah ya. Nah saya tuh setiap kali ketemu orang yang ruwet itu pasti kesenggol. Jadi bawaannya tuh kayak langsung mau ngegas gitu, kayak langsung apa ya, yang naik lah gitu. Ya sampai akhirnya sebelum ketemu human design ya tahu oke, berarti saya itu sedang perlu belajar menghadapi orang itu. Saya pikir dulu begitu. Sampai akhirnya pas ketemu human design, ternyata salah satu shadow saya yang paling dalam yaitu kalau ada ya di yang perjalanan individuation journey itu ada satu lingkaran namanya core wound. Itu adalah luka terdalam. Ternyata core wound saya itu shadownya adalah complexity. Jadi sebetulnya saya ini punya shadow ribet dan itu terproyeksi melalui orang. Nah, saya jadi sangat terganggu dengan keribetan-keribetan di luar yang dimunculkan oleh orang dan terganggu. Kenapa? Karena sebetulnya itu bagian dari saya sendiri yang ternyata saya perlu beresin. Ya, belum dilampaui ya. Dan menariknya, setelah saya tarik pola-polanya, memang kita itu cenderung terganggu dengan hal-hal yang ternyata adalah shadow kita sendiri. Contoh, Ari nggak punya tuh kompleks. Jadi kita sama-sama berhubungan dengan orang ini. Saya kesel, dia biasa aja. Nah pertanyaannya, kok bisa ya dia biasa aja? Kok yang kesenggol saya gitu? Terus biasanya bawa-bawa, kok kamu nggak kesel sih? Iya gitu, kok nggak kesel sih, itu kan nyebelin gitu ya. Apa sih ngajak-ngajak gitu. Tapi ternyata itu, kita itu cenderung punya tarikan atau punya rasa yang sebetulnya berbicara tentang hal-hal dari diri kita sendiri. Jadi ditambah dengan human design, jadi pengetahuan yang tadi di awal ya bahwa segala emosi itu membawa pesan, itu jadi makin lengkap. Membawa pesannya tuh benar-benar tentang kita ya. Gitu. Jadi kalau dari pengalaman saya, ya akhirnya setiap orang itu ngeselin, rasanya yang saya rasakan itu yang saya ambil, itu yang saya proses. Nyebelinnya, keselnya, mau maki ya maki lah ya, pokoknya apapun yang bisa kita proses itu kita proses, tapi kemudian kita lihat ini pelajarannya, ini apa sih progresnya gitu ya. Lucunya semakin banyak yang kita proses tentang diri kita, makin lama frekuensi yang di luar itu jadi entah kenapa jadi menghilang sedikit demi sedikit gitu ya. Mungkin orangnya masih bawel, tapi rasa terganggu di dalam ini kok gue udah nggak terlalu terganggu kayak dulu ya udahlah gitu. Jadi mengubah orangnya mungkin enggak, tapi rasa-rasa yang kita rasakan itu ternyata bisa jadi tools untuk ya tadi ada hal-hal yang ternyata lebih beres dari diri kita gitu. Nah sebetulnya itu yang akhirnya dulu setiap ngadepin orang kayak gitu tuh bawaannya lelah kan, capek.
Karena tadi kita berusaha bertahan atau berharap dianya berubah, gitu kan. Tapi begitu kita ambil pelajarannya, ambil manfaatnya tentang diri kita kayak tanda kutip udah bodo amat deh yang di luar tuh mau kayak gimana, mau berubah atau enggak itu urusan dia. Tapi urusan saya adalah nih rasa ini yang saya rasakan tuh diolahnya apa gimana? sih? Iya, gitu. Nah, begitu kita mengarahkan energi kita untuk mengolah, memproses yang ini, di dalam, itu manfaatnya jauh lebih bermanfaat dibanding kita berusaha bertahan atau berusaha mengubah yang di luar. Iya, mengubah yang di luar. Yes. Jadi sebetulnya burnout ini bisa dibilang adalah feedback gitu ya, dari feedback untuk diri kita, untuk kita menyelesaikan shadow work kita ya, PR shadow kita gitu ya. Sebenarnya semesta itu selalu baik hati ya. Jadi selalu memberikan hal-hal yang supaya kita makin selaras sama diri kita. Nah, lalu bagaimana cara ngerjain shadow work-nya? Teman-teman bisa cek di description gitu ya. Itu memang perjalanan yang personal banget sebetulnya. Karena setiap dari kita kan punya PR shadow yang berbeda-beda ya, shadow yang berbeda-beda. Itu kita lakukan secara personal itu di kelas yang namanya Individuation and Healing Journey. Jadi teman-teman yang mau tahu tentang Individuation and Healing Journey, cek aja di link di description, kontak WA-nya, nanti tanyakan apa itu Individuation and Healing Journey. Karena itu perjalanan pribadi kita yang kita dibantu oleh Human Design dan juga Golden Path gitu ya, Golden Path-nya Jinki untuk mengerjakan shadow kita untuk kita bisa naik kelas lah ya. Naik melampaui shadow kita jadi light atau gift atau ke CD. Nanti cek aja di description, nanti siapa tahu kita bisa ketemu di Individuation and Healing Journey. Iya, kita ketemu. Karena banyak kelelahan emosional nanti kita akan temukan juga di situ ya. Yes. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you. Bye-bye. See you.